Pendidikan abad ke-21 menuntut kepala sekolah tidak hanya mengelola administrasi, tetapi juga menjadi pemimpin perubahan. Sebagai kepala sekolah, saya menyadari bahwa literasi bukan sekedar membaca dan menulis, melainkan menumbuhkan budaya belajar dari lingkungan sekitar. Di tengah keterbatasan fasilitas dan sarana baca, kami berupaya menjadikan setiap sudut sekolah sebagai ruang belajar yang hidup, dinding bercerita, pohon berlabel, dan anak-anak yang membaca dengan gembira. Dengan dukungan guru, orang tua, dan masyarakat, kami percaya bahwa dari desa kecil seperti Elahulu, cahaya literasi dapat tumbuh dan memberi arti bagi masa depan anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Husni Atmanegara, Kepala Satuan Pendidikan SD Negeri 03 Elahulu, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Mari simak dan ikuti perjalanan perjuangan kami dalam melayani peserta didik demi menikmati cahaya literasi. Sekolah kami berada di wilayah pedesaan di pinggir jalan menuju ibu kota kecamatan. Sekolah dikelilingi oleh kebun dan hutan yang luas. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan buruh perusahaan. Kondisi geografis ini membuat akses menuju media pembelajaran modern masih sangat terbatas. Di sekolah kami ada 9 orang guru, 6 sudah bersertifikasi dan 3 lainnya non-sertifikasi. Walau semua guru telah berupaya maksimal, hasil raport mutu pendidikan tahun 2024 menunjukkan kemampuan literasi siswa masih rendah dengan capaian 21,43%. Salah satu penyebab utamanya adalah fasilitas pendukung yang belum memadai. Ruang perpustakaan tidak lagi berfungsi karena bangunannya rusak dan berisiko bagi keselamatan siswa. Melihat kondisi ini, saya berpikir jika buku dan ruang baca terbatas, mengapa tidak menjadikan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar? Dari pemikiran itu, lahirlah ide untuk menjadikan sekolah sebagai lingkungan kaya teks, tempat setiap dinding, pohon, dan lingkungan bisa menjadi buku besar yang berisi tulisan, gambar, dan pesan edukatif. Dengan cara ini, sekolah tidak hanya lebih indah, tapi juga menjadi ruang belajar yang hidup dan bermakna bagi semua siswa. Dalam melakukan sebuah perubahan tidak pernah mudah, apalagi di lingkungan yang sudah terbiasa dengan rutinitas. Saat memulai program ini, saya menghadapi beberapa tantangan besar. Pertama, kemampuan literasi siswa masih rendah. Banyak anak di kelas bawah yang belum lancar membaca dan belum memahami teks sederhana. Kedua, fasilitas perpustakaan belum memadai, ruang baca rusak, buku-buku terbatas, dan belum ada kegiatan literasi yang berjalan teratur. Ketiga, muncul rasa cemas di kalangan guru. Sebagian merasa gagal karena usaha mereka belum menunjukkan hasil yang diharapkan. Dan yang keempat, keterbatasan anggaran. Sekolah tidak memiliki dana khusus untuk mendukung kegiatan literasi, sehingga kami harus mengandalkan kreativitas dan potensi yang ada di sekitar. Sebagai kepala sekolah, saya berusaha mengubah keresahan ini menjadi peluang. Saya mengajak para guru untuk melihat masalah ini bukan sebagai hambatan, tetapi sebagai tantangan untuk berinovasi dan tumbuh bersama. Untuk menjawab berbagai tantangan, saya memulai dengan langkah kecil untuk membangun budaya literasi berbasis lingkungan melalui konsep lingkungan kaya teks. Langkah pertama, kami membangun komitmen bersama. Dalam rapat reflektif, para guru berdiskusi terbuka tentang hasil rapot mutu dan hambatan pembelajaran. Kami sepakat bahwa literasi adalah tanggung jawab semua guru. Dari sana lahir gagasan menjadikan setiap sudut sekolah sebagai sumber belajar. Yang kedua, kami memulai menggambar mural bertema alam, kampanye anti-bullying, serta menempelkan papan nama lokal dan nama Latin di setiap pohon. Untuk memastikan nama dan jenis tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah, saya memanfaatkan aplikasi Planet dalam mengidentifikasi tumbuhan tersebut. Melalui teknologi ini, saya dapat mengenali nama ilmiah setiap tanaman dengan lebih akurat, lalu menuliskannya pada papan label pohon.
langkah sederhana ini menjadi bentuk penerapan digitalisasi pembelajaran berbasis lingkungan yang memperkaya kegiatan literasi sekaligus menumbuhkan kesadaran ekologis di sekolah kami. Setelah lingkungan berubah, guru-guru mulai mengaitkan kegiatan literasi dalam pembelajaran. Saya mendorong para guru untuk mengintegrasikan kegiatan literasi ke dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Dalam praktik pembelajarannya, guru IPA meminta siswa membaca label nama pohon di halaman sekolah, lalu menuliskannya kembali dalam bentuk laporan sederhana. Guru bahasa Indonesia bisa mengajak siswa menulis puisi berdasarkan pemandangan mural yang mereka sukai, dan guru PPKN memanfaatkan lukisan anti-bullying sebagai bahan diskusi nilai karakter dan sikap saling menghargai. Kegiatan-kegiatan sederhana ini menjadikan literasi sebagai bagian alami dari proses belajar sehari-hari. Anak-anak belajar membaca dari lingkungan, menulis dari pengalaman, dan memahami nilai-nilai dari hal-hal yang mereka lihat di sekitar sekolah. Perubahan memang tidak terjadi seketika, tetapi langkah-langkah kecil yang kami lakukan mulai menunjukkan hasil yang nyata. Skor literasi sekolah meningkat dari 21,43% menjadi 28,57%. Guru-guru melihat semakin banyak siswa yang mampu membaca lancar dan mulai gemar menulis sendiri cerita atau puisi. Semangat para guru pun mulai tumbuh kembali. Mereka merasa dihargai dan bangga karena ide-ide kreatifnya bisa diwujudkan bersama anak-anak. Sekolah kini terlihat lebih hidup dan edukatif. Dinding yang dulu kusam berubah menjadi media belajar yang penuh warna dan makna. Saya belajar bahwa perubahan besar selalu berawal dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan hati. Keterbatasan bukan penghalang, tapi justru pemicu lahirnya kreativitas dan semangat untuk terus berinovasi. Naskah lingkungan bicara, dinding bercerita, siswa membaca, menggambarkan bagaimana semangat perubahan tumbuh dari sekolah pedesaan di Ella Hulu. Melalui kreativitas dan kepemimpinan transformatif, setiap dinding dan sudut sekolah jadi ruang belajar yang hidup. Program ini membuktikan bahwa literasi bisa tumbuh di mana saja lewat gotong royong, kearifan lokal, dan cinta pada anak-anak. Dari Ella Hulu, lahir inspirasi bahwa keterbatasan bukan penghalang untuk menciptakan perubahan bermakna dalam pendidikan. Dulu saya jarang membaca, tapi sejak ada tulisan di dinding dan nama pohon di halaman, saya jadi sering membaca tanpa disuruh. Sekolah terasa lebih indah dan menyenangkan. Saya suka dengan sekolah. Sekarang banyak gambar dan tulisan menarik. Saya istirahat, saya sering membaca dan belajar kata baru sekarang. Karena setiap perubahan besar selalu berawal dari langkah kecil yang dilakukan dengan hati. Dan di Ella Hulu, kami melangkah bersama untuk menyalakan cahaya literasi dari pelosok negeri. Dari dinding yang bercerita hingga senyum anak yang membaca, kami percaya literasi bukan hanya tentang kata, tetapi tentang harapan yang tumbuh di setiap hati. Di antara dinding yang penuh warna dan suara tawa anak-anak, kami percaya setiap huruf yang dibaca hari ini adalah benih masa depan yang sedang tumbuh. Mungkin sekolah kami kecil, tapi dari tempat sederhana inilah kami belajar bahwa satu ide, satu langkah, dan satu hati yang tulus dapat menumbuhkan perubahan besar. Saya, Nur Husni Atmanegara, demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.